Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya percaya semua kisah yang tercatat dalam Alkitab itu memiliki nilai untuk kita bisa belajar. Dan ini terjadi, saudara, ketika zaman pada waktu itu bangsa Israel. Ya, mereka seperti biasa hidup di dalam dosa, memberontak, ya, dan Tuhan angkat nabi-nabi untuk berbicara kepada mereka. Dan hari ini saya ambil dari kitab Amos, saudara, ya, pada zaman Amos, pada waktu itu, ya, Israel dalam keadaan yang cukup makmur, tapi terjadi banyak penyimpangan di masyarakat, di politik, termasuk juga di rumah Tuhan. Sehingga mereka itu beribadah, tapi ibadahnya itu ibadah yang jahat. Jadi ternyata ibadah itu bukan hanya baik, saudara, ada juga ibadah yang jahat. Jadi Amos ini dipilih Tuhan, dia bukan dari seorang keturunan nabi, tetapi dia ini orang biasa. Amos itu seorang peternak, ya, dan Alkitab berkata dia dari Tekoa. Dia dipanggil Tuhan untuk berbicara tentang Israel pada zaman Raja Usia, ya, di Yehuda. Dan akhirnya Amos berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, ya, apa yang Tuhan suruh untuk dia sampaikan. Tapi hari ini saya pengen kita baca mulai Amos pasal yang keempat. Ayat yang keempat, kalau kita lihat judul perikopnya di sana, ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Ya, ibadah yang jahat. Loh, kan ibadah itu baik, Bu. Ternyata tidak semua ibadah itu baik. Ada ibadah yang jahat. Tuhan di sana berkata lewat Amos, dikatakan begini, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Loh, Tuhan berfirman lewat Amos, saudara, pergilah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat, pergilah ke Gilgal, perhebatlah perbuatan jahat. Apa itu Betel? Apa itu Gilgal? Betel itu artinya adalah rumah Allah, rumah Tuhan. Ya, di sana tempat bangsa Israel beribadah, mempersembahkan korban. Ya, setiap hari kayak kita ke gereja, ya, untuk mencari Tuhan, mencari Allah. Ya, tapi Tuhan berkata kepada mereka, pergilah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat. Pergilah ke Gilgal, perhebatlah perbuatan jahat. Gilgal adalah satu tempat ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka menyeberang sungai Yordan, lalu mereka tiba di Gilgal. Di situ disunat semua yang belum disunat dan dikuduskan Tuhan bangsa itu. Nah, apa itu ibadah yang jahat? Ibadah yang jahat adalah ibadah yang tidak disertai pertobatan. Setiap tahun mereka rindu ke sana mempersembahkan korban. Dan bangsa ini sudah hidup berdosa, mulai dari rajanya, pemerintahnya, ya, masyarakatnya, bahkan di dalam bait Allah sendiri, di tempat mereka datang menyembah kepada Tuhan, di sana sudah terjadi perdagangan, ya, korban yang dijual dengan harga yang sangat tinggi sehingga orang miskin tidak bisa datang untuk mempersembahkan korban. Pada waktu itu mereka itu keadaannya baik, bangsanya makmur. Lalu Tuhan menegur mereka. Ayat yang ke-6 berkata begini. Kalau saudara lihat judul perikopnya, orang Israel tidak mau berbalik, tidak mau bertobat kepada Tuhan. Ayat 6 berkata, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Bayangkan orang dikasih gigi tapi nggak pernah sentuh makanan karena nggak ada yang mau dimakan. Keadaan yang sudah begitu rumit pun mereka nggak bisa makan, kekurangan makanan, tapi tetap tidak mau berbalik datang kepada Tuhan untuk bertobat. Sebenarnya orang Kristen itu tahu kok semua masalahmu itu ada dalam Alkitab, amin. Cuma persoalannya cari Tuhan atau belum. Nah itu ayat 9.
Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Zaman dulu ini bicara tentang pekerjaan bisnis. Zaman dulu belum ada pabrik. Mungkin kalau sudah ada pabrik, Tuhan akan berkata, sudah aku bangkrutkan pabrikmu, sudah aku tutup usahamu, tokomu sudah sepi, tapi kau tidak mau berbalik cari aku. Amin. Karena dulu itu orang kerjanya memang cuma gandum, ya ternak dan lain sebagainya. Dikirim penyakit ke atas tanamannya, tidak ada hasil panen, nggak ada penghasilan, tidak punya pekerjaan, tapi tetap sombong, tidak mau cari Tuhan, nggak mau bertobat. Orang Kristen banyak begitu, udah miskin, bilang kanan kirimu, jangan sombong kau. Penyakit datang silih berganti. Seperti kepada orang Mesir, aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijara. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, kata Tuhan. Terunanya udah dibunuh oleh pedang. Perang kalah. Mayat bergelimpangan, berbau busuk di perkemahan, tapi tetap tidak mau bertobat. Enggak mau balik, saudara. Ya, kita ini saudara, kalau hidup kita terlalu banyak masalah, coba cek apakah kita ini sudah sungguh-sungguh berbalik dan mencari Tuhan. Ya, semua orang pasti ada masalah, saudara. Ya, kita semua juga menghadapi persoalan. Kita semua sama ketika menghadapi persoalan, karena kita semua dicipta dari tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, mungkin kau dicipta dari tanah sengketa. Makanya hidupnya sengketa terus, ya. Bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dikasih penyakit, tetap juga nggak bertobat. Ya, saudara, ayo, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai ibadah kita menjadi ibadah yang jahat di mata Tuhan. Tuhan bilang, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita melihat bangsa-bangsa sekarang, ya, banyak perang di mana-mana. India lagi berperang. Negara miskin aja perang loh, saudara. Coba bayangkan bagaimana nasib rakyatnya. Kita bersyukur hari ini kita masih ada di dalam keamanan, ketentraman di bangsa kita. Tapi kita perlu berdoa buat bangsa ini, buat para pejabat-pejabat yang jahat, yang korupsi. Ya, kita perlu berdoa sungguh-sungguh buat bangsa kita, saudara. Kejahatan demi kejahatan, ya. Lihat hari-hari ini, setan sudah tidak muncul dalam hal-hal yang menakutkan. Ya, sosial media, handphone itu jadi sarana setan sekarang. Perhatikan anak-anakmu, saudara. Satu yang Tuhan Yesus berkata bahwa ada satu hal yang bisa mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita kepada Tuhan. Dunia mau berubah seperti apapun, waktu imanmu hidup, imanmu itu aktif, maka kita nggak perlu takut. Karena janji Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, dunia sedang berlalu dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya, imannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Kalau saudara baca judulnya di sana, jalan yang menuju hidup. Jalan yang menuju hidup. Baca ayat yang keempat. Amos pasal 5, baca 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kita akan hidup. Ayat yang kelima, baca bersama. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Artinya apa, saudara? Bukankah Betel itu adalah rumah Tuhan, tempat bangsa Israel datang beribadah dan mempersembahkan korban? Bukankah itu adalah tempat mereka berjumpa dengan Tuhan? Bukankah Gilgal adalah satu tempat di mana Tuhan menguduskan orang Israel? Tapi yang ada ternyata selama ini mereka pergi ke Betel, mereka pergi ke Gilgal, mereka datang untuk beribadah, tapi ibadahnya adalah ibadah yang jahat. Kenapa? Karena tanpa pertobatan, dan bukan Tuhan yang mereka cari.
Banyak orang Kristen datang ke gereja hari-hari ini cuma cari berkat. Kenapa ke gereja? Pengen didoakan punya anak. Kenapa lu ke gereja? Utang online belum dibayar. Kenapa lu ke gereja? Soalnya sakit. Kenapa lu ke gereja? Banyak alasan kita datang ke gereja. Dan hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Makanya Tuhan bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, jangan mencari Gilgal, tapi cari Tuhan. Amin, saudara. Kenapa kita harus mencari Tuhan, saudara? Karena waktu kau ketemu Tuhan, ada banyak hal-hal yang selama ini menurut engkau benar, itu akan diubahkan oleh Tuhan. Ternyata itu salah. Ketika orang berjumpa Tuhan, dia akan mulai mengalami perubahan cara pandang terhadap hidup ini. Seringkali kita berpikir, oh kalau saya bisnisnya ini gagal, ini karena ya saya ini kurang begini, kurang begitu, kurang begini. Tapi waktu kita mulai ketemu Tuhan, kita sadar, oh itu cara Tuhan untuk saya ini diluputkan Tuhan. Banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita tuh Tuhan mulai bukakan. Ayat ini bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bicara hidup di sini bukan cuma hidup yang biasa-biasa. Bicara hidup di sini bukan hanya hidup secara fisik. Yang pertama, kita akan hidup di dunia ini bikin hidup jadi lebih hidup. Bukan dengan rokok, tapi dengan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, menemukan Tuhan, walaupun gak ada duit, dia tetap damai sejahtera dan sukacita. Karena waktu kau temukan Tuhan, kau temukan banyak hal yang berbeda. Engkau bisa punya cara pandang yang berbeda. Kenapa perlu kau ketemu Tuhan? Karena orang yang berjumpa Tuhan itu beda hidupnya, amin. Bukan berarti waktu kita ketemu Tuhan kita nggak akan ada masalah. Seringkali waktu ketemu Tuhan justru banyak masalah. Tapi sikap hatinya tuh beda. Dikatakan, ayo, ya, jangan cari Gilgal, jangan cari Betel. Ya, nggak usah kau menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke pembuangan, Betel akan lenyap. Tapi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya. Saudara, selama Tuhan masih kasih kita waktu, dunia ini semakin berubah. Tapi waktu kita ketemu Tuhan, saudara, kita gak perlu takut, amin. Saya bilang sama anak-anak saya, gak usah dengar berita-berita yang menakutkan, akan begini, akan begini. Satu, fokus cari Tuhan. Fokus cari Tuhan, hormati Tuhan dalam hidup ini. Hidup melakukan firman, bukan cuma hanya sekedar minggu ke gereja, ibadah, bayar perpuluhan, bayar persembahan. Kalau semua itu tanpa disertai dengan pertobatan, menyenangkan hati Tuhan, maka itu akan menjadi ibadah yang jahat di mata Tuhan. Bertobat. Yang selingkuh bertobat. Ya. Yang bersinah bertobat, yang ngerokok, yang kepahitan. Buat apa kau ke gereja kalau kau kepahitan sama iparmu, sama saudaramu, sama orang tuamu? Ya, buat apa, saudara? Ayo kita fokus hidup menyenangkan Tuhan, hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita mau, tapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan ketika engkau menemukan Tuhan, engkau akan merasakan hidup yang lebih hidup. Bukan soal ada masalah atau tidak. Orang yang berjumpa Tuhan, dia memiliki cara pandang yang berbeda. Ada uang atau tidak ada uang, engkau akan bilang, Tuhan itu baik. Aku sesalkan